Kalau misal saya bilang balapan, kira-kira apa yang ada dalam benak kalian? MotoGP, I Love Man, F1, atau mungkin yang jarang kita tonton kayak NASCAR. Itu bener, yang salah Le Bagong. Karena kalau setiap kita lagi bahas balapan, yang ada di pikiran Le Bagong adalah ini. Dan iya, saya jadi semakin ngerti kenapa pemerintah daerah sering korupsi dana pengaspalan jalan. Ternyata untuk membantu rakyat yang tidak suka kenal pot pride. Kayak saya. Di luar dari dana desa yang entah kemana selama ini, tapi Le Bagong pernah ngeliatin saya sebuah film yang unik. Kalau waktu itu kita ngeliat satu desa membudidayakan teh dan kopi, di video kali ini kita akan melihat satu desa beternak Mitsubishi Lancer dan juga traktor standing. Penasaran? Sama, saya juga. Jadi, gini ceritanya. Desa ini adalah desa Facing. Balapan adalah adat istiadat di desa ini. Berbagai kalangan mengikut sertakan mobil rakitannya untuk join dalam balapan. Tak hanya balapan yang juga seru, tapi komentator dari warga desa ini sangatlah ikonik. Ya rela naik turun gunung menggunakan sepeda, terbang, bergelantungan di pohon layaknya Tarzan, hingga diuber-uber tawon ketika bertugas. Tapi dari sekian banyak pembalap yang ada, terdapat 3 pembalap unggulan yang kerap memenangkan balapan di desa itu. Yang pertama adalah sang master drift dari daerah Sichuan. Dengan outfit mirip Popo Barbie, sepatu kanan dan kirinya yang tidak sama, pria satu ini kerap tergabung dalam jajaran pemenang balapan di desa ini. Lalu yang kedua dengan julukan Raja Kincir Angin. Dia adalah Sifu, sang guru besar balapan di desa itu. Mantan raja balap dunia yang masih enggan pensiun dan terus menekuni bidangnya. Lalu pembalap ketiga ini adalah merupakan pembalap paling belia. Dan ia adalah salah satu mutiara terpendam dari desa Facing. Putra daerah dengan kemampuan di atas rata-rata yang diharapkan bisa meneruskan karir gemilang dari Sifu. Ia bernama Matasui. Tapi yang namanya balapan Tarka, masalah keamanan trek, ya tentu tidak serapi balapan profesional. Hingga ketika sebuah kecelakaan terjadi dalam terowongan, Sifu yang berada di belakangnya harus memutar otak untuk bisa selamat. Balapan hari ini akhirnya dimenangkan oleh Matasui. Tapi dalam sebuah balapan, sepertinya tak lengkap jika kita tidak membahas mekaniknya. Satu-satunya mekanik dengan kemampuan paling handal dan juga paling sangar di seantero desa Facing. Ia bernama Faang, tapi bukan dari Wali. Faang ini adalah seorang mekanik yang membuat banyak sekali penemuan. Dan kali ini ia akan memperkenalkan temuan barunya, yaitu sebuah kursi pelontar jika pembalap dalam keadaan urgent. Wah. Iya, sorry, itu tadi di luar prediksi. Nah, kali ini ada penemuan yang lain dari Mas Faang. Ia membuat sebuah mesin yang akan berbunyi semakin keras jika orang di dalamnya berteriak juga semakin keras. Aduh, kok masih belum berguna ya? Sebentar. Ini ada satu lagi, yang kata Mas Faang bertujuan untuk menyelamatkan pengendaranya. Penemuan-penemuan dari Faang tentu tidaklah gratis. Ia kerap membeli mobil-mobil rongsokan dari TPS di ibu kota. Kemudian ia rakit di toko aksesoris miliknya. Sayangnya, Faang bukanlah orang kaya. Jadi dia harus berhutang terlebih dahulu untuk mendapatkan mobil yang akan ia rakit. Karena terlalu sering berhutang, akhirnya ia diberikan surat hukuman. Jika Faang tidak dapat melunasi hutangnya, maka toko aksesorisnya akan disita oleh pihak bank. Sementara, popularitas desa Facing kian membesar dari hari ke hari. Hingga terdengar sampai ke sebuah perusahaan bernama Global Group.
Dan mereka berniat untuk mengakuisisi lisensi balapan di desa itu. Dengan diketuai oleh Pak Go sebagai direktur utama Global Group, ia ingin membeli tempat ini dan dijadikan tempat balapan komersil dan menghilangkan adat desa ini. Sifu tentu menentang keras niatan dari Pak Go. Karena merasa negosiasi berjalan alot, ia pun menantang balapan warga setempat dengan pembalap yang sudah dibawa oleh Pak Go. Putra daerah kebanggaan desa Facing secara tiba-tiba membelut dari desa kelahirannya. Tapi sayang, tawaran balapan itu masih ditolak oleh Sifu. Hingga akhirnya Pak Go membuat perjanjian. Jika lebih dari setengah warga setempat menyetujui balapan ini, maka Sifu tidak dapat menolak tawaran dari Pak Go. Dengan berbekal surat perjanjian ditambah uang 45 juta rupiah, Pak Go pun membuka perjanjian itu. Warga desa seketika hilaf. Walau hati mereka menolak, tapi ia juga tak dapat membuang kesempatan mendapat uang secara cuma-cuma seperti ini. Dari sekian banyak orang yang menerima, Mas Faang tetap kekeh untuk mempertahankan idealismenya demi menjaga nama besar desa. Walau sebenarnya ia juga butuh uang. Karena lebih dari separuh warga telah menyetujuinya, perjanjian tadi pun resmi digelar. Dan balapan akan segera digelar dalam waktu dekat. Seminggu sebelum balapan dimulai, sebuah mobil Porsche putih mendatangi bengkel, sekaligus toko milik Faang. Ternyata yang datang adalah seorang wanita cantik nan bohai yang meminta bantuan karena bagasi mobilnya tak bisa dibuka. Tapi ternyata itu semua hanyalah bualan belaka. Bagasi mobilnya dapat dibuka dengan sekali pencet. Dan di dalamnya berisi uang bertas-tas. Wanita ini ternyata adalah suruhan dari Pak Go. Ia juga menawarkan uang 1,1 miliar tadi demi membayar hutang-hutang dari Faang. Dengan satu tugas saja. Yaitu Faang harus menyeting mobil pembalap desa Facing dengan kecepatan lambat. Dan entah bagaimanapun caranya agar Tasui bisa menang di pertandingan nanti. Faang dalam keadaan yang dilema sekarang. Ia tak ingin desanya diambil oleh Pak Go, tapi ia juga butuh uang. Namun wanita itu tidak habis akal dengan menawarkan godaan bonus lebih untuk Faang. Dan akhirnya idealisme Faang pun runtuh. Karena ia juga masih terhimpit hutang yang menggunung. Dan Faang pun mengambil tawaran tersebut. Hari balapan pun tiba. Warga desa telah menunggu pertandingan ini. Karena jika sampai Tasui memenangi pertandingan ini, maka desa Facing dengan segala sejarahnya akan digerus dan dihilangkan oleh Global Group. Balapan pun akhirnya dimulai. Pertandingan langsung nampak berpihak pada mata Sui. Penampilannya begitu meyakinkan dengan menyalip satu demi satu lawannya. Sementara mobil-mobil warga desa mulai nampak kacau. Seperti mobil mas-mas unik berkacamata ini, yang tiba-tiba setirnya harus lepas begitu saja, dan membuatnya harus menabrak dan tidak dapat melanjutkan balapan. Tapi tak semua mobil warga desa kacau. Terlihat mobil Master Drift masih dapat bersaing dengan mobil milik Maksui. Melihat mobil rakitannya tiba-tiba berhenti, Faang segera datang untuk menservis mobil milik Master Drift. Dengan berlagak seperti orang tidak tahu, Faang coba membenarkan mobil itu. Tapi setelah ia coba masuk, Master Drift memencet tombolnya. Dan tiba-tiba, mobil tadi melaju sendiri dengan brutalnya. Faang tentu saja panik, karena mobil yang ia tumpangi harus melewati hutan pinus dengan kecepatan tinggi. Walau dalam tekanan tinggi, Faang masih sempat menghindari pohon dan juga bebatuan yang ada di sana. Mobil Tasui kini kian dekat dengan garis finish. Tasui merasa ini akan menjadi kemenangan mudah baginya. Tapi secara tiba-tiba mobil Faang muncul, lalu dengan menggunakan temuannya dulu, mobilnya kini terpisah menjadi dua bagian. Dan secara dramatis, mobil yang dikendarai Faang berhasil memenangkan pertandingan kali ini.
Kemenangan Faang tentu saja membuat wanita suruhan Pak Go tadi tidak senang. Ia meminta kembali uang 1 tas yang sebelumnya ia berikan. Faang sudah menyembunyikannya dengan rapi. Namun ternyata wanita tadi memasang CCTV di bengkel Faang. Jadi ia juga tahu betul di mana Faang menyembunyikan uang itu. Sementara warga desa merayakan kemenangan Faang dengan pesta besar, senyuman tak sedikit pun keluar dari wajahnya. Dia takut video di CCTV itu disebar oleh anak buah Pak Go. Sementara Taswi yang kalah tiba-tiba mendengar keributan di kantor Global Group. Pak Go marah besar karena mereka gagal mengakuisisi lisensi balapan di desa Facing. Dan segala kegaduhan itu membuat Taswi marah. Pak Go yang diserang secara brutal tentu saja tak terima. Ia melampiaskan amarahnya kembali pada Taswi. Sebuah tongkat golf berhasil digunakan untuk mematahkan tangan kiri Taswi. Taswi marah karena yang ia tahu Pak Go menjanjikan kemajuan di desa Facing. Tapi Pak Go tak bilang kalau cara yang memajukan adalah dengan menyingkirkan adat istiadat warga desanya. Kemudian Pak Go memberikan segepok uang pada Taswi dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini. Matahari baru saja bersinar di desa Facing. Tapi keributan sudah mulai terdengar di sana. Anak buah Pak Go yang menggunakan pengeras suara berkata, "Keluar dan lihatlah ada pengkhianat di desa ini." Seketika suara itu berhasil mengumpulkan warga desa. Anak buah Pak Go segera menunjukkan video di mana Faang bertransaksi dengan wanita suruhan Pak Go. Ditambah lagi dalam video itu Faang terlihat sedang bermesraan dengan wanita lain. Yang sudah pasti membuat pacar Faang yang bernama Lydia marah. Di tengah kemarahan warga yang kian memuncak, anak buah Pak Go mengajak untuk bertanding ulang, agar semuanya menjadi lebih fair. Jika warga desa Facing menolak, maka mereka akan melaporkan desa ini ke Federasi Balap. Dan hal itu akan kiat mempersulit kemajuan di desanya. Kini kemarahan desa dilampiaskan ke toko milik Faang. Namun temannya yang biasa dipanggil Big Man ini datang untuk meredam amukan warga desa. Sementara Faang di dalam mulai meratapi keadaannya sekarang. Sudah hutangnya gagal dibayar, kini ia harus dicap sebagai pengkhianat desa. Faang merasa hidupnya kini telah selesai. Big Man yang berniat marah juga tak sampai hati untuk melampiaskan amarahnya. Faang berniat untuk pergi dari desa ini dan membiarkan Big Man mengurusi tokonya jika memang harus disita. Sebelum pergi, Faang datang ke depan rumah Sifu. Dia mengucapkan segala rasa maaf dan penyesalannya. Di tengah hujan yang deras, tangisnya juga kian pecah. Jika Faang bisa memutar waktu kembali, ia ingin kembali dan tidak akan menerima uang itu. Tapi sayangnya, Sifu hanya diam. Diam dengan penuh rasa kecewa. Dan dirinya pun enggan keluar untuk menemui Faang. Faang mulai mengemasi barangnya, lalu masukkannya ke dalam mobil. Sembari terus melirik ke rumah Lydia, Faang berharap kalau kesalahannya dimaafkan juga oleh pacarnya. Namun, berkali-kali pun ia lihat wajah pacarnya tak segera muncul di jendela. Bahkan ketika ia berangkat, ia juga tak melihat ada Lydia di sana. Faang yang melihat ada Taswi di sana tentu langsung meledeknya dengan sebutan anjing piaraan Global Group. Tapi Taswi membalasnya dengan bilang kalau Faang sama saja dengannya. Mereka sama-sama dicap sebagai pengkhianat desa. Faang berniat untuk melaporkan Taswi kepada Pak Kades. Tapi Taswi bilang kalau tidak ada orang lagi di desa yang akan percaya padanya. Terlebih lagi atas kesalahan yang baru saja Faang buat. Dan lalu Taswi berniat untuk mengajak Faang memenangkan balapan ulang nanti. Tapi bukan Taswi yang akan mengendarainya. Tangannya yang patah tentu tak akan bisa memenangkan balapan. Jadi, Faang lah yang akan dijadikan pembalapnya.
你开玩笑的吧？ Tasui kembali menjelaskan kalau ini semua bukanlah bualan belaka. Ia kagum dengan ketenangan Faang saat berhasil mengalahkannya tempo hari. Bagaimana bisa seorang pembalap yang melewati hutan pinus tapi tanpa menabrak sekalipun? Big Man tiba-tiba datang dan juga mengatakan kekaguman yang sama. Dia pun berharap Faang mau menerima tawaran dari Tasui. Tapi Faang tetap saja keras kepala dan memilih untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Namun, secara tiba-tiba, Faang teringat dengan segala kenangan bersama warga desa. Termasuk dengan Shifu, Tasui, Big Man, dan tentu saja Lydia. Ia merasakan kembali segala kehangatan kenangan itu. Dan pada akhirnya, ia memutuskan untuk setuju dan menerima tawaran dari Tasui. Faang mulai menjalani latihan perdananya. Dipasangkanlah kamera-kamera di mobilnya untuk mengetes kemampuannya. Tapi memang dasarnya Faang adalah mekanik dan disuruh balapan, gerakannya masih sangat kaku dan lamban. Dan tentu saja Tasui akhirnya harus mengajarkan sebuah trik yang harus segera dipelajari oleh Faang. Teknik itu bernama teknik angin. Teknik ini adalah teknik turun-temurun dari desa ini. Dan yang memprakarsai teknik ini adalah Shifu. Dulu ketika Shifu muda dan berhasil menjadi juara dunia, ia kembali ke desa untuk membanggakan balapan di desa ini. Shifu juga hanya mengajarkan ini pada Tasui. Dan Faang juga baru mendengar teknik itu hari ini. Faang pun merasa dianaktirikan oleh Shifu. Ia juga menjadi benci dengan Tasui sekarang. Lalu ia memilih untuk pergi. Tapi seluruh ucapan itu telah direncanakan oleh Tasui dan juga Big Man untuk dapat memancing kemampuan terbaik dari Faang. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali datang ke depan rumah Shifu. Ia bercerita kembali tentang sumpahnya di masa lalu, tentang niatannya untuk menjaga desa ini, dan tidak mengkhianatinya. Faang dan Tasui tahu kalau mereka telah terlanjur menyakiti hati warga desa dengan kelakuannya. Jadi mereka minta maaf atas itu semua. Dengan rayuan tambahan sebuah kepala babi sebagai permintaan maaf, mereka berharap agar maaf mereka bisa diterima oleh Shifu. Tapi sayang, Shifu tetap enggan keluar dari rumahnya. Shifu hanya melemparkan secari kertas yang bertuliskan, "Enyahlah." Tapi ketiga orang ini tentu tak menyerah begitu saja. Demi menembus kesalahannya, mereka akan tetap mencoba untuk membela desanya kembali dan membuat desanya menjadi tempat yang ramah untuk pulang. Setelah berbagai macam latihan mereka lakukan, ya sudah pasti mereka lapar. Tapi karena mereka ini tak memiliki uang sedikit pun, Big Man pun mempunyai ide, yaitu makan di pemakaman saudaranya. Pak Kadis yang tahu Tasui dan Faang berada di sana tentu marah besar. Terlebih lagi Shifu juga bilang kalau Tasui dan Faang ingin membela desanya di balapan ulang nanti. Warga desa lain juga sudah tidak berniat untuk balapan. Lebih baik terima uangnya dan melihat desa ini dijajah oleh Global Group. Mendengar itu, Tasui marah besar. Ia menjelaskan segala niat busuk dari Pak Go. Tapi hal itu tetap tak digubris oleh warga desa lain. Karena Tasui juga sudah dicap sebagai pengkhianat. Kemudian Shifu menambahkan, kalau biarkan mereka saja yang mewakili desa ini. Dan warga desa lain tinggal diam dan melihat kekalahan para pengkhianat desa itu. Tapi apakah mereka menyerah setelah diremehkan? Tentu tidak. Demi membela kesejahteraan warga desa, mereka kembali mempelajari teknik angin dalam kitab yang akhirnya ditemukan oleh Tasui. Latihan demi latihan dilakukan oleh Faang. Mulai dari latihan fokus, latihan keseimbangan, latihan pendengaran, dan masih banyak latihan-latihan lainnya demi menguasai teknik angin.
angin, bawa... Iya, pengen nyanyi. Sebuah mobil putih tiba-tiba datang ke desa Facing. Dan tentu itu adalah mobil milik Global Group yang dikemudikan oleh pembalap bernama Okamoto Taiki. Tatsui mengetahui pembalap ini dari cerita Shifu. Shifu bilang kalau Taiki ini dulunya adalah seorang pembalap juara dunia yang dicabut lisensinya. Hal itu karena dia ketahuan menggunakan narkoboy. Taiki berniat untuk menjajal trek desa ini sebelum balapan. Dan sesegera mungkin, Faang, Tatsui, dan Big Man akan mengawasi jalannya latihan dari Taiki. 加速和向下减速的刹车曲线，直接靠优异的机械能力和过重刹车。从车身的姿态来看，他一定是左脚刹车，右脚测一下，看我们俩差距有多大。 Melihat mobil Taiki yang berjalan begitu kencangnya, hal itu membuat Faang panas dan ingin segera menguji kemampuan mobilnya. Yaitu menggunakan mobil pickup miliknya, ia meliak-liuk di trek desa Facing. Tapi sayang, itu semua tak berjalan lama. Lydia segera membawa Faang keluar dari mobilnya. Beruntung Faang masih berhasil sadar dari kecelakaan tadi. Lydia takut Faang kenapa-napa. Ia berjanji akan memenuhi segala permintaan Faang jika Faang bisa sembuh dan kembali sehat. Mendengar itu, Faang lalu meminta Lydia untuk menciumnya. Ya sudah pasti ditolak sama Lydia. Ia mencium sesuatu yang tak beres. Dan kemudian ia melihat ke dalam mobilnya yang ternyata kecelakaan ini disengaja oleh Faang. Dan darah tadi juga merupakan darah bebek yang memang digunakan untuk mencari perhatian dari Lydia. Karena Faang tahu kalau sebenarnya Lydia masih peduli padanya. Jangankan Lydia, aku yo nesu mas, tak kira kecelakaan tenanan gue kyo baji. Hari balapan kian dekat, tapi ketakutan dalam hati Faang justru semakin menguat. Ia takut kalah dan kembali mengecewakan desanya, terutama mengecewakan hati Shifu. Tapi Big Man tiba-tiba bilang, kalau gurunya sebenarnya tidak sekecewa itu pada mereka. Shifu masih diam-diam memperhatikan mereka latihan. Dan Big Man juga menunjukkan kalau Shifu masih peduli dengan Faang ataupun Tatsui. Setelah berdebat tentang arti babi pada kembang api tadi, akhirnya mereka tahu kalau Shifu memberikan sebuah pertanda di kandang babi. Yang ternyata dalam tumpukan jerami itu terdapat sebuah mesin mobil balap yang memiliki 800 horsepower. Namun sayangnya mesin itu tidak utuh dan ada beberapa part yang terpisah dari mesinnya. Dan hal itu membuat mereka mulai putus asa. Dan secara mengejutkan, esok paginya seluruh part yang kurang sudah tersedia semuanya di depan toko sekaligus bengkel milik Faang. Mereka tidak tahu siapa yang memberikan ini semua. Tapi Faang mengucapkan banyak terima kasih untuk siapapun yang memberinya. Ia berjanji kalau ia akan menebus segala kesalahannya pada warga desa. Dan ia juga bilang kalau ia akan berlatih keras dan merakit mobilnya agar menjadi pemenang pada balapan ulang nanti. Tapi Pak Go masih ingin kembali melancarkan niat jahatnya dengan mendatangkan seorang spesialis bahan peledak. Kemampuan dan penampilannya memang meragukan, tapi hasilnya tak main-main. Ia berhasil meledakkan sebuah semangka dan kemudian langsung berbentuk layaknya bunga yang sedang merekah. Orang suruhan Pak Go ini merencanakan untuk memasang peledak di berbagai titik tertentu untuk menggagalkan kemenangan desa Facing di pertandingan esok hari. Hari balapan pun tiba. Balapan yang lagi-lagi mempertaruhkan budaya desa Facing. Seluruh warga sangat antusias menunggu balapan ini.
Walau mereka juga tak yakin kalau Faang akan memenangkannya, tak sedikit harapan tetap dibebankan ke pundak Faang. Di tengah-tengah Lydia yang sedang nge-live, ia melihat seseorang dan mengajaknya untuk live bersama di akunnya. Ia adalah orang suruhan Pak Go tadi. Orang ini terus-menerus menolak untuk ikut tampil pada live-nya, yang tentu menumbuhkan rasa curiga dari Lydia. Sementara Faang dan Tasui semakin meyakinkan satu sama lain kalau mereka akan berhasil di balapan ini. Dan balapan pun akan segera dimulai. Balapan berlangsung sangat seru. Faang dan Taiki terus tikung-menikung sepanjang jalannya balapan. Jarak keduanya sangatlah sengit, dan tentu saja menyulitkan bagi Pak Go dan orang-orang suruhannya untuk meledakkan bomnya. Demi segera menjauh dari Faang, Taiki pun mulai mengaktifkan NOS dalam mobilnya untuk membuat jarak aman dengan Faang. Melihat jarak keduanya kian terpaut jauh, Pak Go segera meminta orang suruhannya untuk meledakkan perangkap yang dipasang pada terowongan. Ledakan itu membuat Faang terkejut setengah mati. Ia tak siap jika halangannya harus seberat ini. Tapi ia ingat pada kecelakaan Shifu tahun lalu. Dan ia kemudian memejamkan matanya. Dan inilah teknik yang Shifu dan Tasui ajarkan, yaitu teknik bisikan angin. Dan kemenangan pun akhirnya menjadi milik Faang dan seluruh warga desa Facing. Sang pembalap amatiran yang diremehkan oleh warganya kini berhasil mengharumkan nama desanya dan mempertahankan harkat martabat desanya juga. Di balik kemenangan itu, tentu sebuah amarah keluar dari diri Pak Go. Ia sudah mengerahkan segalanya, tapi ia tetap saja kalah dan gagal dalam mendapatkan lisensi desa Facing. Kegaduhan itu didengar oleh Big Man dan juga Lydia, yang kemudian mereka menyebarkannya menggunakan toa desa, yang membuat Pak Go segera digeruduk oleh warga setempat dan dilaporkan kantor polisi atas perilaku penyuapan, penggelapan uang, dan juga pengerusakan fasilitas desa. Sementara Faang kini benar-benar dipuja karena berhasil membuat desanya tetap bertahan dengan budayanya. Warisan adat istiadat yang telah bertahan selama puluhan tahun berhasil dipertahankan oleh seorang mekanik kampung yang diremehkan oleh warga desanya sendiri. Dan berkat latihan berbulan-bulan, ia berhasil menjadi pembalap overpower dan belum pernah terkalahkan sekalipun. Dan Faang juga perlahan-lahan berhasil membayarkan hutang-hutangnya karena temuannya berhasil dibeli oleh orang luar dari Facing. Kebahagiaannya tak sampai di situ saja. Desa Facing kali ini juga diresmikan sebagai salah satu trek dalam seri balapan rally dunia dan membanggakan nama negaranya tanpa harus menjualnya kepada konglomerat serakah seperti Pak Go. Sejatinya, kemenangan sejati adalah kemenangan yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Kemenangan yang juga berimbas pada orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang yang kita sayang juga. Mementingkan diri sendiri itu memang baik, tapi mementingkan kepentingan orang di sekitar juga tidak kalah baiknya. Jadi teruslah menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Karena percayalah, kebaikan akan datang kembali padamu dengan tepat waktu. Namun Mas Faang ini memanglah sosok lelaki sejati, menepati janji, berjuang mati-matian demi kehidupannya dan juga warga desanya. Serta terus bertahan pada hobinya walau harus membuat dirinya sendiri jatuh pada kesulitan. Berkorban memanglah bagian hidup dari laki-laki. Karena sejatinya lelaki harus menjadi tulang punggung, bukan tulang tulung. Ingat, laki-laki tidak pernah minta tolong. Tapi, boleh pinjam 100 dah.
Saya Gogon dan segenap warga, Saya Gogon dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberi komentar. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Dan juga membantu Lek Bagong untuk menonton MotoGP. Mau di mana, Lek? Di Sepang. Iya, oh iya, nanti kita nonton di Sepang. Enggak, Lek. Enggak ada sirkuit Sepang itu, enggak ada. Enggak ada sirkuit Sepang. Sepang Malaysia. Sepang ini sirkuit apa, Lek? Di Thailand, Lek. Adanya Sepang, enggak ada. Enggak ada sirkuit Sepang itu, enggak ada. Serpong ada di Tangerang. Sepang sirkuit apa, Lek? Ya, apapun tadi keinginan Lek Bagong, entah ingin di sirkuit Sepang atau di sirkuit Sepong yang entah di mana. Cuma saya mau bilang kalau sebatin ini, jadi mau bilang kalau maaf kalau ada beberapa film yang sudah pernah dibahas oleh channel lain sebelumnya. Tapi saya cuma mau bilang karena kenapa kami membahas film yang sama, satu pasti filmnya bagus, dan dua karena filmnya bagus kami ingin memberikan sudut pandang dari kami di situ, siapa tahu ada yang sama ataupun ada yang relate, karena sebatin ini video-videonya kadang itu keresahan dari masing-masing, kadang keresahan dari saya, keresahan dari Daud, keresahan dari Widodo, dari Lek Bagong ataupun juga Sugeng. Ya ini kayak di belakang ini, entah sambat, entah bercanda, entah apa, ya sebatin begitu sih itu dia. Dan kalau banyak dari kalian yang nggak suka dengan cara kami, ya sekali lagi kami maaf juga karena ya kami kan nggak bisa menyenangkan semua orang di situ. Cuma kalau ada yang senang, kami juga ikut senang. Karena sama halnya seperti niatan sebatin waktu sebatin awal mau dibangun adalah semoga sebatin bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan pintu rezeki untuk banyak orang, terutama untuk orang-orang terdekat kami dulu waktu itu. Dan sekarang karena sebatin sudah lumayan dikenal, kami ngerasa walaupun kami belum bisa memberi banyak, seenggaknya dari video ini, entah dari bercandaan saya atau editannya dari Widodo, Sugeng, dan juga Daud, itu bisa membuat mood kalian naik ya. Biarpun kadang mereka juga tak keplak nulis mungkin mbok ya sing bener, nulis kok aneh-aneh. Ya namanya juga proses, nggak masalah, tapi ya seperti itulah. Apalagi ya ada Lek Bagong yang sering melakukan hal-hal lucu yang di luar nalar. Playlistnya kadang aneh-aneh di situ. Orang kalau pagi-pagi itu kan ya enaknya dengerin lagu-lagu yang semangat ya. Lek Bagong dengan kesadaran penuh itu lebih memilih mendengar lagu sekop. Yang udah seminggu ini tiap jam 9 pagi di setelnya ada lagu sekop. Ya Allah, capek aku tak sekop-sekop ndasmu. Tapi ya begitulah. Jadi ya sekali lagi minta maaf, dan buat kalian terhibur, terima kasih sekali lagi. Semoga Sebatin bisa terus memberikan hal lainnya. Karena Sebatin adalah salah satu project atau project pertama kami yang nantinya kami pengen bikin project yang lainnya di situ. Karena saya sudah banyak omong dan sudah diberi kartu kuning oleh Daud di ujung sana. Jadi saya mau bilang sesuatu. Kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, please ya tenang, nggak usah buru-buru. Duduk dulu, tarik napas dalam-dalam, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.